Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal dengan NIM 09 dari jurusan manajemen dan juga dari kampus Jakarta Global University. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Yupiter SPDI MPDI ME. Dalam video ini saya akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, pembangunan ibu kota Nusantara yang biasa disingkat IKN, dan yang kedua, identitas nasional, dan yang ketiga, demokrasi di Indonesia. Yuk kita simak penjelasannya bersama-sama. Yang pertama, apa itu sih ibu kota Nusantara? Ibu kota Nusantara atau biasa disingkat dengan IKN adalah ibu kota negara baru Republik Indonesia yang sedang dibangun di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Mengapa pindah dari Jakarta? Ada beberapa alasan. Yang pertama Jakarta terlalu padat dan macet, dan juga yang kedua sering terjadi banjir dan pencemaran lingkungan. Lalu yang ketiga, beban ekonomi dan pemerintahan terlalu berat terpusat di Pulau Jawa. Lalu yang keempat, pemerataan pembangunan nasional diperlukan. Nama Nusantara dipilih sebagai simbol kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan pulau. IKN dirancang sebagai kota modern, hijau, dan pintar atau smart city yang berbasis pada teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Beberapa fitur IKN. Yang pertama adalah 70% wilayah dirancang sebagai ruang hijau atau hutan kota. Dan yang kedua, transportasi umum. Transportasi umum yang akan digunakan di IKN yaitu berbasis listrik dan ramah lingkungan. Yang ketiga, pusat pemerintahan modern dan efisien. Pembangunan dimulai sejak tahun 2022 dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2024 sampai 2025 untuk tahap awal. Presiden, kementerian, dan lembaga negara akan mulai pindah secara bertahap. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah ibu kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di ibu kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan preservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Ibu Kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain Pusat Informasi dan Komunikasi Indonesia, Ibu Kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Bersinergi dengan panorama alam yang elok, kota hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang. Karena disinilah wujud baru kejayaan ekonomi dan teknologi Indonesia.
Pendekatan transformasi bermukim mengarahkan penduduk ibu kota Nusantara tinggal di tempat yang didesain dengan konteks lingkungannya. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur ibu kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Jalur lintas warga dan titian warga atau skywalk menjadi penghubung antar lokasi dalam kota yang efisien dan hijau, menjadikan ibu kota Nusantara kota 10 menit. Semua hunian di ibu kota Nusantara merangkul konsep hidup live, work, play, learn, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti gerai UMKM, tempat berolahraga, hingga urban farming. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif. Lokasi kerja bernuansa alam memberi inspirasi, motivasi yang meningkatkan produktivitas dan etos pekerja karena bangunan hijau merupakan tempat kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang kompak. Gaya hidup berkelanjutan, sehat, dan minim polusi yang diusung ibu kota Nusantara, budaya kerja seamless dan integrasi dan kompak antara kementerian yang juga berdedikasi untuk melayani dan dekat dengan masyarakat. Ibu kota Nusantara menjadi wajah mobilitas perkotaan hijau di Indonesia yang minim emisi dengan cara memanfaatkan future-ready transport yang bersifat berkelanjutan. Penggunaan transportasi umum berkualitas tinggi dan ramah lingkungan sebagai moda transit utama akan mengurangi polusi dan kebisingan. Ibu kota Nusantara akan meletakkan prioritas utamanya pada pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan umum dalam upaya memanusiakan manusia. Inilah Ibu Kota Nusantara, cita-cita membangun kota masa depan, Smart Forest City, menuju Indonesia Maju 2045. Yang kedua, identitas nasional Indonesia. Identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri dari suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Di Indonesia, identitas nasional dibentuk dari keberagaman budaya, sejarah perjuangan, dan nilai-nilai berbangsa. Ciri-ciri identitas nasional diantaranya adalah yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu yang ketiga, bendera merah putih, lambang Garuda, Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Lalu yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Identitas nasional penting untuk memperkuat rasa kebangsaan dan menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. IKA ini juga menjadi simbol baru dari identitas nasional, yaitu Indonesia yang maju, berkelanjutan, dan merata pembangunannya di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yang artinya demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi demokrasi di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, pemilu langsung untuk memilih presiden, DPR, dan kepala daerah. Yang kedua, kebebasan berpendapat, tapi tetap bertanggung jawab. Yang ketiga, musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demokrasi di Indonesia terus berkembang mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi yang dimulai pada tahun 1990. Kini rakyat bisa mendapatkan
ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan pembangunan IKN dan semangat identitas nasional, diharapkan demokrasi Indonesia semakin matang, adil, dan inklusif. Baik teman-teman, sebelum video ini berakhir, mari kita ringkas kembali poin-poin penting yang sudah kita bahas di dalam video ini. Pertama, IKN Nusantara adalah ibu kota baru Indonesia yang dibangun di Kalimantan Timur. Tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan dan menciptakan kota yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Dan yang kedua, sebagai identitas nasional. Sebagai identitas nasional adalah jati diri bangsa yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman dengan ciri-ciri seperti bahasa Indonesia, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan. Sebagai generasi muda, saya merasa bangga melihat Indonesia terus berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik. Salah satunya lewat pembangunan IKN Nusantara. Identitas nasional membuat kita tetap bersatu walaupun berbeda-beda, dan demokrasi memberi kita ruang untuk menyuarakan pendapat serta ikut membangun negara. Harapan saya, semoga IKN bisa benar-benar menjadi simbol kemajuan dan persatuan Indonesia. Dan semoga kita semua sebagai mahasiswa dan warga negara terus berkontribusi secara positif demi kemajuan bangsa. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yupiter SPDI MPDI ME selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.